Jadi guru saya menyebutkan bahwa nak, mubalaghah kali ini harus kamu tujukan ke semua Habib khususnya. Khusus. Kemudian yang mendukung perjuangan Habib dalam mempertahankan kebohongan apapun jabatannya. Ya. Terus yang ketiga ini yang sangat disayangkan itu harus apa ya istilahnya, menyebutkan nama lah istilahnya, nama-nama yang menjadi target dari mubalaghah. Gimana itu kira-kira? Kalau misalkan gini, dulu mengatakan Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan genetik, kitab nasab, isbat nasab, tes DNA, terus sekarang manggil saya gimana? Apa termasuk berkhianat itu? Wah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi intinya yang Habib jangan dipanggil Sayyid, gitu ya. Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Kalau manggil Sayyid berarti mengakui kalau mereka berkhianat Nabi, begitu. Ya mungkin bisa keselio lidah lah, atau mungkin Sayyid dalam arti tuan lah, bukan Sayyid atau Syarif seperti julukan gelar Nabi. Ya, jadi kita maklumi lah. Ya, selama khilaf, yang penting tidak berbalik arah. Jadi ini mohon maaf ya, ini saya sebenarnya berada di puncak kemarahan. Paham ya? Saya malam ini itu sebenarnya berada di puncak kemarahan sampai mengatakan bahwa Habib Rizik bin Syihab Jakarta tidak diridhoi Allah untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia dari mimpi saya ketemu Rasulullah 2013. Siap risikonya ya, kalau belum siap segala macam risiko lah, seperti yang dulu. Iyalah, santai saja. Cuman kan begini, saya berharap setelah mubalaghah ini, karena saya ini puncak kemarahan, tentunya energi kemarahan saya dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di belakang saya itu akan ditanamkan secara maksimal di bumi dan di langit. Seperti itu. Jadi mungkin dampaknya lebih ngeri daripada yang kemarin. Lebih ngeri daripada yang kemarin. Insya Allah. Karena sudah waktunya harus. Ya, karena bukti sudah jelas, tes DNA, kajian sejarah, filologi, secara kita, pernyataan dari Nakib. Ya kan, itu kan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Pak Alwi itu dilihat Said Ahmad bin Isa garis lurus laki-laki, kan tidak ada. Ini presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Ini sudah ragu kok dengan Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden ya. Mohon jangan ragu saja lah, tapi tolong tidak secara hukum, tidak sampel lah, siapa cucu Nabi, siapa yang bukan. Nah, cuman kan Nakib Irak ya, Nakib Bani Jamil, Nakib Bani Ahmad bin Isa itu tidak mengakui Pak Presiden. Nanti akan datang insya Allah, akan kasih. Pustaka akan mengusahakan insya Allah, amin, insya Allah. Muka-muka lancar. Jadi saya berharap setelah Habib di Indonesia itu mendengar perkataan saya malam ini, yang tidak punya izin dakwah, jangan berdakwah. Cari guru dulu, sempurnakan ilmu, sempurnakan tarbiyah, sempurnakan mujahadah, sempurnakan akhlaknya dulu, agar mereka itu tidak mencaci maki dan memprovokasi perang di mana-mana di panggung. Ini selain presiden, Gus, raja, the legend yang hidup, Raja Dangdut, Haji Roma Irama, ini kurang apa beliau? Sudah kaya raya, royaltinya, apa semua namanya semuanya. Beliau saja yang seperti itu, dengan Forsa yang jutaan, 6 atau 7 juta ya, anggota Forsa, dan juga ya. Beliau mengatakan akan mewakafkan sisa umurnya untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara, ingin mengingatkan mereka-mereka yang palsu ini agar tidak berulah dan tidak membuat kerusakan di bumi Nusantara. Luar biasa. Nah, ini mestinya mohon maaf, mestinya orang-orang yang kemarin mundur atau berhenti karena istirahat atau ragu. Malu sama Haji Roma Irama ini harusnya. Beliau lebih sekali dari saya saja. Ya kurang apa? Malah juga. Makanya yang muda-muda jadi penakut, jadi mukibin, jadi reto ini kan tak pernah malu sama Haji Roma Irama kan begitu. Jadi mohon begitu ya, saya himbau ini kiai atau ulama atau tuan guru di Kalimantan Selatan, mohon jangan menghalangi pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya di seluruh Kalimantan. Karena banyak pejuang pelurusan nasab itu banyak yang mengeluh, menangis, menelpon, mengirim voice note kepada saya seperti itu. Karena Kalimantan masih begitu, terutama Kalimantan Selatan. Seperti itu. Nah, silakan sebentar. Boleh buka. Jadi mohon jenengan buka di kitab Sahih Muslim. Gitu. Di situ di kitab Sahih Muslim tentang Rasulullah salah dengan penyerbukan kurma. Jadi di Sahih Muslim itu kalau nggak salah nomor 5348 ya, tentang Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Itu bahwa Rasulullah suatu hari lewat perkebunan kurma. Kemudian Rasulullah kan melihat bahwa bunga jantan harus dikawinkan dengan bunga betina. Bunga jantan dipukul-pukulkan. Ini asbab nuzulnya tanyalah pada orang ahlinya kan. Nah, asbabul wurud hadis itu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu nggak perlu memukul-mukulkan bunga jantan ke bunga betina. Kalau Allah menghendaki, ya itu tetap jadi bagus kok panen kormanya. Rasulullah seperti itu, mengatakan seperti itu. Tapi karena yang mengatakan Rasulullah, tentunya kan petani korma itu nurut. Karena yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW di kitab Sahih Muslim nomor hadis 5348, bahwa Rasulullah salah dalam penyerbukan korma. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah lewat di sana beberapa bulan kemudian, tahu apa yang terjadi? Ternyata kormanya tidak gagal panen. Kita secara sederhana gagal panen karena bunga korma itu butuh dikawinkan antara jantan dan betina. Kemudian sahabat yang tadi itu apa istilahnya? Melehke Rasulullah. Paham ya? Melehke. Kalau bahasa Jawa kita melehke atau menyinggung Rasulullah bahwa ya Rasulullah bunga kormanya gagal panen. Bagaimana ini? Lalu Rasulullah bilang apa? Rasulullah tidak bilang anak Nabi. Di dalam darah saya mengalir anak Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau
Aku sering mendapat wahyu, Ya. aku sering dibimbing Jibril. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau aku pemimpin umat Islam seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu itu lebih tahu, lebih paham, lebih pandai tentang urusan duniawi kalian. Ingat, para kiai, Rasulullah saja itu ketika salah, dikritik, beliau itu langsung taslim. Oke, saya salah, kamu yang benar. Kenapa sekarang ketika generasi muda itu mengkritik bahwa nasab Ba'awi ternyata mengkotiun wa maudhu, nggak tersambung sama Said Ahmad bin Musa, kenapa kiai-kiai sepuh itu tidak menerima kritikan? Rasulullah Muhammad di Sahih Muslim itu menerima, langsung mengatakan detail juga. Saat itu juga, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kenapa kiai sepuh nggak bisa bilang seperti nabinya? Nggak bisa bilang seperti uswatun hasanahnya, nggak bisa bilang seperti qudwahnya. Walaupun sebenarnya apa yang terjadi itu adalah ibrah juga, atau pelajaran dari Rasulullah kepada umatnya. Kalau kalian itu salah, berlakulah seperti aku. Nah, yang kedua, kalian itu tidak maha tahu. Kalian itu tidak pasti benar seluruhnya. Banyak hal yang kalian tidak tahu. Nah, contoh lagi, maka kalian harus terus mencari tahu dan contoh lagi. Dalam tarekat kita diajarkan istighfar 100 kali sehari. Kalau dalam tarekat, kalau orang umum 3 kali setelah sholat fardu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah paksaan, teladan dan ajaran agar kita tidak sungkan meminta maaf ketika salah. Agar kita cepat-cepat bertobat ketika kita tahu pada posisi yang salah. Lah ini polemik nasab 2 tahun kok masih banyak yang jadi mukibin ya, gimana ya? Sebenarnya sudah banyak yang terkikis, sudah banyak yang alhamdulillah. Cuma ya karena di beberapa petinggi ormas terbesar masih tersandra lah kan gitu. Sehingga yang bawah-bawah ini mau bersuara mau apa itu masih sungkan begitu. Ya nanti itu akan diselesaikan oleh alam, bukan tadi. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan tinggal diam. Sepertinya ini sudah sampai titik puncaknya. Silakan. Ini harus mubahalah ya, karena ini sudah waktunya ini. Sepertinya Gus Fakih itu yang memang meminta saya untuk bermubahalah, maka ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Demi rakyat Indonesia. Moga Panglima Miksil. Nah ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran, 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah, monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah itu akan terkena akibatnya. Ingat. Oke. Seperti itu. Nah ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran betulan. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi pemimpin. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Monggo mas. Silakan. Panglima Mijil ini Panglima Laskar Sabilillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Silakan. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa fi sabilillah, wa ala millati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu ala Allah, masya Allah, kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waradallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan. Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya. Wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribadi, Habib Rizik bin Sihab Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Yakil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu.
Hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum Ketua Rabita Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai duriat Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Cukup. Nah, terima kasih. Kemudian seperti ini. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang. Jangan mau dijadikan bumper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'awi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'awi Habib, coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-Aidi. Marga Al-Aidi. Al-Aidi. Ada juga Barakba. Yang di Kalimantan, Sofyan sama Ahmad Barakba itu ya. Kemudian Al-Munawar, kalau tidak salah Musa Al-Munawar. Itu juga terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang baru. Ayah terakhirnya. Jadi secara falak saat ini tuh rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik bin Syihab. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin. Seperti itu. Semua selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Nah, kita bebas bangsa ini. Penutupan kali ini saya pengen kuliden ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen kuliden karena seorang kudus. Monggo kita sholawat asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Monggo silakan. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al khatman awwala wal anbiya wal mursalin al khatman awwala. Aman Indonesia Raya aman Nusantara Raya amin ya Rabbi Rabbal Alamin amin wa ya mujibah sa'ilin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa bawir, tanpa penipuan, diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya selalu. Amin. Terima kasih. Begitu saja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sepanjang garis tanah air. Pada malam hari ini di bulan akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak dilakukan lagi sanatnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman di Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini, yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa sesemboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah,
Dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan kebenaran. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura. Dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana, jangan takut. Hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main. Ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam apa berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara.